Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10, pelajaran yang akan kita angkat sekarang adalah tentang SPK ya. Adapun tema yang akan dikedepankan yaitu tentang pengertian seni rupa 3 dimensi. Ya, pengertian seni rupa 3 dimensi itu berbeda ya dengan pengertian seni rupa 2 dimensi. Perbedaan mendasar atau yang paling prinsip antara 2 dimensi dengan 3 dimensi, pertama, kalau yang sebuah karya gambar 2 dimensi atau suatu karya lukis 2 dimensi, cirinya itu hanya memiliki panjang dan lebar ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu arah ya. Bisa dari arah depan saja, belakang saja, samping saja, atau atas saja ya. Berbeda dengan yang karya seni rupa 3 dimensi. Apa itu bedanya? Bedanya itu ketika punya panjang, lebar, pakai plus ya, yaitu pakai tinggi atau kedalaman. Terus yang kedua, ciri daripada karya seni rupa atau karya lukis 3 dimensi adalah di samping memiliki tinggi atau kedalaman, juga bisa dilihat bukan hanya dari depan atau satu arah saja ya, tapi dari multi arah. Bisa dari depan bisa dilihat, di belakang bisa dilihat, di samping, di atas juga bisa dilihat. Contoh kecil ya yang 2 dimensi adalah bentuk gambar. Bentuk gambar itu 2 dimensi. Tapi kalau yang 3 dimensi, contohnya patung, contohnya gerabah, kendi ya. Sebuah kendi itu dilihat dari belakang begitu, bisa dilihat dari belakang, bisa dilihat dari depan, bisa dilihat dari multi arah ya. Itu namanya 3 dimensi. Yang kedua, tema yang akan Bapak angkat itu adalah tentang tema dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi ya. Sekali lagi adalah tema dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi gitu. Nilai estetika yang terdapat dalam karya seni rupa selalu memiliki daya tarik ya. Memiliki daya tarik. Nilai estetis tersebut mampu memberikan ketenangan atau kenyamanan bagi penikmatnya yang dihadirkan melalui tema-tema yang menjadi dasar seniman atau perupa dalam membuat karya. Jadi sedikit keluar jalur dulu. Nilai itu ada macam-macam. Ada nilai agama, ada nilai etika, ada nilai estetis. Ya. Ada juga nilai seni. Ada 4 ya kurang lebih. Pertama nilai agama, kedua nilai etika, ketiga nilai estetis, yang keempat nilai seni. Nah itu. Apa sih perbedaan dari masing-masing sudut pandang agama, seni, etika, dan estetis tersebut? Sebetulnya mudah-mudah aja. Kalau indah dan buruk itu namanya nilai estetis. Sekali lagi, indah dan buruk itu namanya nilai estetis. Nah, itu nilai estetis.
Yang kedua, ada nilai agama, sudut pandang agama. Apa bedanya dengan nilai estetis? Yaitu ketika adanya benar dan salah. Benar dan salah ini wilayah agama, ya. Sholat benar, tidak sholat salah, itu nilai agama. Tapi kalau seni ini bagus, seni ini menarik, indah, itu namanya nilai estetis. Seni ini buruk, gambar ini buruk, itu namanya nilai estetis. Ada juga nilai etika, ya. Kalau etika itu antara moral dan tidak bermoral, atau sopan santun. Nah, itu nilai etika. Contoh, seseorang bahasanya kotor, kasar, maka disebut tidak sopan. Sebaliknya, seseorang bahasanya santun, ramah-tamah, tidak sombong, itu disebutnya sopan, santun, ya, atau punya moralitas yang tinggi. Ini namanya sopan santun. Wilayahnya wilayah etika atau moral, ya. Itu. Jadi ada wilayah etika, ada wilayah estetis, ada wilayah agama. Ya, gitu. Tapi ada lagi satu lagi, yaitu dari secara nilai logika. Kalau secara logika, ini adalah antara mudah dan sulit. Ini mudah nih soal ini. Ini sulit soal ini. Nah, ini wilayah kajian logika atau istilahnya matematik, ya, gitu. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi nilai estetis itu suatu nilai yang mampu memberikan ketenangan atau kenyamanan bagi penikmatnya, yang dihadirkan melalui tema-tema yang menjadi dasar seniman, ya, yang menjadi dasar tema seniman atau perupa. Jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau secara ensiklopedi, ya, maksudnya. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita, ya, baik di bahasa Indonesia, baik di SBK, ya, di dalam karya seni, ya, ada istilah tema tersebut. Jadi tema itu adalah dasar cerita atau pokok pikiran, ya. Dalam seni rupa 3 dimensi, De Liangzi, seseorang yang hidup pada tahun 1000 pada tahun 1976, dia mengungkapkan, ya, bukan lahirnya ini, tapi adalah tentang pendapatnya. Menurut pendapat De Liangzi, tema itu adalah mengungkapkan ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni, ya. Jadi suatu karya seni itu punya nilai temanya, ya. Apa yang mau dia sampaikan, apa yang mau dia utarakan dengan hasil karyanya tersebut. Sehingga menurut De Liangzi, pada tahun 1976 dia berpendapat bahwa tema itu adalah sebagai ide pokok yang dipersoalkan atau yang
yang disampaikan dalam karya seni. Itu ya, paham ya? Ide pokok suatu karya seni dapat dipahami atau dikenal melalui pemilihan subject matter ya. Apa itu subject matter? Sinonim dengan pokok soal ya, pokok soal dan judul karya. Kondisi atau pengalaman tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema ya. Jadi bisa diklasifikasikan, dikategorikan ke dalam beberapa tema ya. Yang pertama, hubungan manusia dan dirinya sendiri. Ya. Jadi dengan berbagai macam bentuk-bentuk karya seni, maka seorang ini ya, seniman itu bisa menyimpulkan masuk ke dalam tipikal atau klasifikasinya. Pertama, hubungan manusia dan dirinya sendiri. Tema ini merupakan tema yang menggunakan dirinya sendiri sebagai objek perwujudan ungkapan cita rasa keindahan. Jadi yang dijadikan objek itu bukan orang lain, bukan alam, tapi dirinya sendiri. Objek bahasa filsafat mah ansih ya, kembali pada dirinya sendiri. Contohnya karya patung atau lukisan yang bertemakan potret diri ya. Jadi potret diri ini karya patung yang diciptakan oleh seorang Basuki Abdullah ya. Dia seorang seniman kelas nasional yang ada di Indonesia ya. Basuki Abdullah membuat sebuah karya potret diri. Nah, ini diklasifikasikan sebagai hubungan manusia dan dirinya sendiri. Kedua, tema-tema yang bisa ditarik di dalam karya seni itu adalah hubungan manusia dengan manusia lain. Ya. Apa itu? Yaitu sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa bersosialisasi, berhubungan dengan sesamanya. Dalam mengekspresikan cita rasa keindahan, manusia sering menjadikan orang lain, terutama orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, kerabat, bahkan tokoh terkenal sebagai objek patung ya. Itu adalah hubungan manusia dengan orang lain. Contoh siapa? Leonardo da Vinci ya. Dia membuat lukisan Mona Lisa. Mona Lisa ini seorang perempuan. Dia sementara si Leonardo da Vinci ini adalah seorang laki-laki. Tapi dia bikin gambar perempuan yang namanya lukisan Mona Lisa. Nah, lukisan Mona Lisa ini bisa disebut adalah hubungan manusia dengan orang lain atau dengan manusia lain, gitu ya. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar. Ya, hubungan manusia dengan alam sekitar. Karya seni rupa yang bertemakan alam sekitar dapat juga digunakan untuk mengekspresikan betapa besar kuasa Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk patung flora atau fauna. Kita takyub ya, kita memuji kebesaran Tuhan dengan gunungnya, lautnya, lembahnya, dengan flora faunanya. Kita bikin sebuah seni rupa atau seni lukis atau karya seni, maka itu bisa disebut hubungan manusia dengan alam sekitar. Paham ya? Itu. Yang keempat, hubungan manusia dengan kegiatannya. Sekali lagi, hubungan manusia dengan kegiatannya. Beragam profesi atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia juga dapat dijadikan tema dalam membuat karya 3 dimensi.
Contohnya orang sedang membaca, sedang menulis, menyanyi, melakukan aktivitas tertentu, ini bisa kita bikin sebuah karya seni. Ya, jadi hubungan manusia dengan aktivitas atau kegiatannya. Itu yang keempat. Yang kelima, hubungan manusia dengan benda. Ya, sekali lagi hubungan manusia dengan benda. Seniman dapat mengekspresikan karya seni rupa berupa benda yang ada di sekitarnya menjadi objek karya seni. Objek karya seni patung, ya. Bentuk benda yang dijadikan objek patung bermacam-macam, seperti silinder, silindris, kubistis, atau gabungan keduanya, ya. Jadi bukan dengan alam, bukan dengan kegiatan manusia, bukan dengan manusia yang lain, bukan dengan dirinya sendiri, tapi dengan benda, ya. Manusia dengan, contohnya dengan meja, dengan ember, dengan apa aja yang berupa kebendaan, ya, yang tidak bernyawa. Yang terakhir, hubungan manusia dengan alam khayal. Oh, ada juga ya, ternyata hubungan manusia dengan alam khayal. Apa itu manusia dengan alam khayal? Hubungan manusia dengan alam khayal atau imajinasi, ya, istilah itu imajinasi atau fantastis, ya, merupakan tema yang paling banyak digunakan oleh seniman. Malah justru paling banyak, ya. Justru kedalaman sebuah karya seni itu ketika bisa berfantasi, bermain secara imajinasi, ya. Untuk mewujudkan khayalan tersebut, seniman karya abstrak yang bentuk atau wujudnya sesuai dengan daya imajinasi dirinya. Contoh nih. Ada seorang seniman membikin karya seni ini, Raden Saleh. Raden Saleh menggambarkan Indonesia yang dikoyak-koyak oleh para imperialis Belanda, oleh para penjajah Jepang dan sebagainya. Dia gambarkan dengan seekor banteng yang dikerumuni oleh 4 ekor singa. Wah, ini kan dalam kenyataannya nggak ada, tapi dia mencoba untuk menggambarkan bagaimana dicabik-cabiknya bangsa Indonesia, dioper-oper, dijadikan objek, ya, oleh bangsa-bangsa penjajah. Maka digambarkan sebuah lukisannya itu dengan seekor banteng yang dimakan oleh 4 ekor singa. Nah, dari lukisan imajinasinya ini ternyata Raden Saleh mendapat aplaus, penghargaan besar sebagai seniman besar dunia, ya. Dan ini dimuseumkan kalau nggak salah di Brussels, ya, di Belgia. Itu mungkin uraian-uraian dari Bapak tentang karya seni, ya. Tugas yang bisa kalian bawa nanti di Senin yang akan datang untuk kelas 10. Coba bikin sebuah karya, bisa itu hubungan manusia dengan dirinya, manusia dengan benda, manusia dengan imajinasi, atau manusia dengan kegiatannya, manusia dengan manusia yang lain, terserah, ya. Yang penting bikin sebuah karya seni. Kalian kumpulkan, Senin yang akan datang wajib PTMT, ya, pembelajaran tatap muka terbatas di kelas. Bikin di dalam sebuah kertas aja, ya, jangan lupa pakai garis pinggir, ya, dan ini kasih warna, ya. Mau cat minyak, cat air, terserah, boleh. Bisa dikumpulkan di hari Senin yang akan datang. Untuk materi kali ini cukup sekian, ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.